tuh nggak pintar-pintar kamu. Alwan. Sekarang saya Udah tanya, sama adik saya aja, perkataan adik saya. Allah itu makhluk Ada atau dia aja kodim? dia, Dek. Adik Kiamat, yang Alwan. fair lah kalau diskusi. Adik Begini Alwan, doang, kualitas Alwan. mau kiamat. Ayo, Dek Alwan, jawab dong. Kiamat, kenapa kau lari dari saya kiamat? Saya udah tahu, udah paham, itu udah selesai tuh. Loh, apanya yang Siapa mutazilah yang di situ? panik? Orang panik ketawa-ketawa gimana? Apanya yang mutazilah? Parah. Coba apanya yang mutazilah? Coba jelasin deh, jelasin. Enggak, itu Mu'tazilah. Loh, apanya yang mutazilah? Iris Dia leher waktu saya, 3 menit iris jelaskan. leher saya. Kalau Mu'tazilah tidak mengatakan seperti yang kamu katakan, ya. Oke, sekarang punya. Alwan saya tanya. Ngerti Alwan, argumen gak sih kiamat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Di kesempatan kali ini saya ingin mengabarkan ya, ternyata kiamat ini tidak berhenti-hentinya melakukan fitnahan dan juga hujatan kepada Islam serta Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang menduga bahwa kiamat ini adalah Elia, karena di beberapa kesempatan kita tidak pernah melihat Elia dan juga kiamat berada di satu frame yang sama. Terus dari cara bicaranya agak mirip-mirip suara mereka. Apakah kiamat ini adalah Elia? Ini masih jadi misteri sampai sekarang ya. Terus bagaimana kelakuan dari kiamat yang baru saja kemarin muncul di roomnya Objektif. Di situ ada Ustadz Alwan yang mencoba meluruskan segala fitnahan dari kiamat ini. Dan kita tahulah bahwa kiamat ini adalah salah satu penghujat kelas atas. Dia bersaing dengan Polikardus-Polikardusnya untuk merebut juara satu penghujat Islam 2024. Karena kita tahu 2023 sudah selesai, juara Polikardus terbaik jatuh kepada Mikana, dan sudah tidak terkejar lagi ya skor dari Mikana. Kita tahu bahwa 2023 itu adalah tahun sensasional buat Mikana, tetapi di 2024 pastinya persaingan mereka akan makin berat. Kita tahu banyak orang yang sudah mencuri start duluan untuk menaikkan popularitas mereka dalam menghujat dan menghina agama Islam. Sudah banyak sekali kontestan-kontestan baru bermunculan. Dan apakah kiamat akan menjadi penghujat nomor 1 di tahun 2024? Kita tunggu saja. Ya, karena banyak saingannya. Yang pertama tentu saja Mikana tidak akan membiarkan. Sob Katul yang sekarang mulai aktif kembali. Terus ada PC The Kopat, ya, atau PC The King. Terus ada Haleluya, ada Sang Penggugat, ada Dewi Monyong, dan masih banyak Polikardus-Polikardus lainnya yang tentu saja akan terus melakukan hujatan-hujatan baru demi memuaskan para pendukung mereka yang Islamophobia. Supaya para pendukungnya makin berani, makin mau merogoh kocek mereka, transfer kepada para Polikardus ini. Jadi kita lihatlah bagaimana kelakuan kiamat ini ya. Bagi teman-teman, selamat menyaksikan bagaimana kiamat ini menjerit, ya, menjerit-jerit teman-teman saat dibongkar, saat dihajar oleh Ustadz Alwan. Ini menunjukkan kapasitas para Polikardus ya hanya seperti ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Kita satu-satu lah, kita lompat ke sini lagi udah, kita temani dia cuma aja. nge-framing doang, jelasin Oke, kita temani dia, kita temani dia, kita temani ya. Sudah, kita lompat dari penjelasan kalam tadi. Sekarang kita ke ayat ini. Di dalam ayat ini apa masalah kamu? Jelaskan, Allah, suaranya Allah dari pohon tuh, jelaskan. Begini, sabar Kiamit, habis spidol saya gara-gara omongan yang tidak jelas. Yang ditanyakan kan Al-Qasas 30, apa hubungannya dengan kalam nafsi Apa hubungannya dengan kalam nafsi dan kalam nafsi? Coba, apa hubungannya? Oke, sekarang suaranya Allah itu kodim atau tidak? Tadi sudah dibahas. Dijawab, jangan bertele-tele. Saya paling nggak suka tuh. Jawab. Suaranya Allah itu kodim atau tidak? Coba jelaskan lagi deh yang bagian yang tadi biar dia paham. Dijawab. Suaranya Allah di situ. Dia nggak paham itu, sudah dijelasin pakai bagan, dia nggak paham. Kau kalau cuma ngotor-ngotorin doang di sini kayak kotoran kau. Dinda, kau coba jelasin lagi kepada dia tuh, karena dia nggak menjauh itu paham. Diam. Kalam nafsi itu tanpa suara. Saya tanya suaranya Allah itu yang keluar dari pohon itu kodim atau tidak? Iya, sabar. Bukan keluar dari pohon, itu min jiha, dari arah. Hati-hati. Gimana sih? Hati-hati. Serius ini saya hati-hati. Kalian jangan sampai jadi Mu'tazilah di sini ya. Jadi ku pindahkan kau ke Konghucu nanti, sabar.
Iya. Kita lihat. Jadi kamu sudah mengakui Jelaskan sendiri. lagi bagannya Dinda. Tadi Kayaknya kamu sudah orang mengatakan betul-betul sendiri, memaksa itu- diri untuk itu suara seolah-olah Allah dari pohon. Dianu, Suara Allah dipikirkan dari lagi pohon. bagannya Silakan kayak Anda tadi, jelaskan ke saya. dijelaskan dari dasar itu, Jelaskan ke dijelaskan. saya. Biar dia paham tentang Alwan, kok kamu potong saya zat terus kenapa? dan sifat gitu. Dijelasin yang dari tadi itu kan dia nggak Kiamin. paham dari situ. Ya, siap Ustaz. Kiamin, Ya, dijelasin. konteksnya di situ Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabiullah Musa alaihissalam melalui perantara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dua cara juga. Sama. Ada yang melalui Dan saya perantara. tanya juga. itu apa sih? Kok kamu malah jelasin saya tentang pewahyuan? Apa yang kau Katam saya tanyakan? kalau tentang Masalah itu. pohon, Saya Pohon. katam itu surah Al-Baqarah ayat 97 dari hatinya Muhammad nanti bertentangan Enggak, dengan itu- surah itu surah min 69 jihad. ayat 4. Coba dilihat Udah, kata kamu min nggak usah kamu syajarah. ngajarin itu saya. Saya Bukan katam. berarti pohon Bertentangannya bicara, bukan. gimana saya Dipahami itu. katam. Nggak usah kau sok-sokan Itu ngajarin min saya. dari arah. Nanti ku- Arahnya kedengaran dari arah sana. Alwan, jangan kau Apakah jadi asalnya kotoran. dari sana belum tentu. Gitu. Alwan, jangan kau jadi kotoran, saya bilang. Pertanyaan Bentar, saya, jangan sih? aku minum jangan sampai jadi jadi kotoran. kotor. Alwan, Yang kau tanyakan kau kayak kan kotoran masalah kau pohon, ini, kiamat. motong-motong Kiamat. orang. Yang salah yang kau pertanyaan tanyakan saya. Itu masalah kayak pohon. kodok gitu Nah, loh. ini Orang bahas sebagai satu perantara, belum selesai kiamat. lompat ke yang lain. Memangnya ilmumu terbatas gitu aja. Ini Sudah sebagai habis perantara, tentang kiamat. kalam lafzi, kalam nafsi gitu. Oke, sekarang pertanyaan saya. Sebentar Ya, kalau bahas silakan Anda Bible dia nggak mau posisikan. itu bahas Ya, Quran aja Luar terus. biasa ya, Alwan ini ya, luar biasa nih. Gimana Ini sih? ya, Ustadz Apanya? Islam ya, ternyata kayak begini ya. Kenapa? Enggak substansi loh. Apa yang nggak substansi? Saya Apa dari yang tadi lompat-lompat mau kayak mengembalikan kodok kepada dibayar? pembahasan, Anda kejang-kejang loh. Ketawa. Ustaz, pakai Lihat, substansi. lihat, Nanti bikin kita tes. malu Nanti nih. tidak substansi Bikin toh. malu. Mencret kau dek. Salah rum kau naik. Bikin malu. Kau narasi seperti itu. Nah. Kasih. Mencret kau dek. Sekarang ini Mau kau ini sampai kan kapan kalian memframing saya? Saya tidak akan pernah mencret di sini karena kalian yang terpojok. Ya sudah kamu Sejak dengan kalian adik saya lah. Kamu tanyakan, diladenin sama adik saya dulu lah. Coba. antara ahlu sunnah wal Sama adik jamaah saya aja sampai coba. bunuh-bunuhan sama Mu'tazilah. Kalian Dia saya mencret. mute ya. Ladeni dia ya. Ladeni dulu dia. Saya begini coba dulu. kiamat. Nah, Yang kau diam tanyakan kau. kan Al-Qasas 30. Itu pohon di situ sebagai perantara. Terus apa lagi? Kalau Makhluk saya, atau tidak? saya lagi yang bertanya. Makhluk atau tidak? Enggak apa-apa. Iya ya, Apanya perantara yang perantara makhluk? betul, Kalamnya? betul perantara. Makhluk atau tidak? Kalamnya. Apanya? Suaranya. Pohon itu Suaranya yang makhluk atau dimaksud. tidak? Saya tanya. Iya, apanya yang Ciptaan atau tidak? pohonnya atau kalamnya yang ditanyakan? Pohonnya. Ya, pohonnya makhluk. Terus Makhluk. Oke, dikasih tanda panah makhluk. 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 Oke. Ingat ya, Sekarang saya sekarang sarankan- perkataan Allah. Saya sarankan begini kiamat. Saya sarankan kau mendengarkan penjelasan saya sambil googling masalah substansi. Berak-berak nanti kau. Silakan. Nah, saya udah katakan begitu. Terus sekarang firman Allah itu yang ada perkataan Allah itu suaranya Allah kan keluar dari sebatang pohon, betul? Ya, terus Nah, itu kodim atau tidak? ya makhluk. Makhluk ancur. Selamat datang ke Mu'tazilah, adik. selamat Ya, datang. Coba jelaskan. Coba luar jelaskan. biasa. Dah, Gimana? kamu sama seperti Mu'tazilah. Bener? Loh. Udah. Loh. Selamat datang Dek, adik di Mu'tazilah. jangan selamat adikmu sudah datang saja, Dek. Mu'tazilah di sini. Kalam nafsi itu. Alhamdulillah. Sekarang tanya, balik tanya itu kalam Oke, lafzi apa kalam suara nafsi? Allah Ditanya, makhluk. ditanya dulu itu Anda kalam bilang, lafzi atau oke, kalam kita nafsi? salah Coba pasangan tanya. ya. Dia. Ternyata di sini kiamat telah memurtadkan objektif ke Mu'tazilah. Alhamdulillah, gitu nggak gampang apa-apa. sekali ya. Begini Dah. Adek, kalam itu terbagi dua, nafsi dan nafsi. Sudah. Sekarang saya mau Nafsi tanya itu Alwan. Udah. tanpa Objektif suara udah. dan huruf. Pendapat Sudah, kamu kamu sama adik saya saja, Sudah, belum Pak. kelar itu. Sudah saya ngerti. Sudah. Ada di adik saya Sudah. saja. Sekarang Alwan Jelasin jelaskan lagi, versi jelasin Alwan lagi seperti kalam apa. nafsi, Yuk, kalam nafsi. biar sekarang paham Alwan, dia. Jangan lari, kiamat. Saya sudah jawab pertanyaan. Alwan, sekarang kamu Alwan. Nggak, bukan Alwan, level saya kamu, sekarang bukan saya level tanya saya. sama kamu, Nggak usah Alwan. kejar-kejar saya, bukan level saya kamu. Alwan, saya tanya sekarang Kamu sama panggil kamu. Ex Ahmed Alwan. aja. Udah murtad Kalau kamu dia ke udah- Mu'tazilah. kalau Udah kamu murtad. udah lompat-lompat kayak kodok gitu, nggak pintar-pintar kamu. Alwan. Alwan. Sekarang saya tanya. Udah sama adik saya aja, perkataan adik saya. Allah itu makhluk Ada atau dia aja kodim? dia dek. Adik Kiamat, Alwan. yang fair lah kalau diskusi. Adik Begini Alwan, doang, kualitas adik Alwan. kiamat. Ayo, Dek Alwan, jawab dong. Kiamat, kenapa kau lari dari saya kiamat? Saya udah tahu, udah paham itu udah selesai tuh. Loh, apanya yang Siapa mutazilah yang di situ? panik? Orang panik ketawa-ketawa gimana? Apanya yang mutazilah? Parah. Coba apanya yang mutazilah? Coba jelasin deh, jelasin. Udah, itu Mu'tazilah. Loh, apanya yang mutazilah? Iris Dia leher kasih waktu 3 saya, menit iris leher saya. Kalau Mu'tazilah tidak mengatakan seperti yang kamu katakan, ya. Oke, sekarang punya- Alwan saya tanya.
Ngerti Alwan. argumen gak sih Kiamat? Gini loh caranya. Darah nggak usah Kalau argumen apa. Udah Dengerin, saya mau ganti tanya orang Alwan. kalau Saya bicara jamin, itu saya didengerin jamin juga, Alwan bukan kalau mulutmu Ahlussunnah aja wal cuma Jamaah bicara. bertentangan sama kamu Dengerin dulu adek objektif. saya jelasin, dengerin biar Nah, kamu gantian biar kamu Kiamat. dapat ilmu Oke. gantian. Oke, silakan Gantian. Dek, Kenapa silakan ya. takut kali kalau saya tanya? Nafsi itu tanpa suara dan huruf, jelas kan? Jadi ketika kita mengatakan ada suara di situ, berarti jatuhnya kepada makhluk, jelas ya? Gantian kita bertanya. Oke. Enak Ya, aja suara kau. Allah itu makhluk ya. Oke, terima kasih objektif. Saya Dia nggak paham lagi, ulang. ya. Kasih lagi ulang deh. Dia nggak paham lagi. Oke, Bedakan nafsi dan lafzi Alwan menurut sepakat. Ahlussunnah. Alwan sepakat sama objektif. Sepakat dong. Luar biasa kawan-kawan. Alwan Ya karena ternyata kamu yang bingung dari juga. awal, makanya Luar begitu biasa. saya tanya. Ini kalau ada yang ngerekam ya, kalau ada yang ngerekam di-upload ya di TikTok. Saya sabar. Kasih ke Oke, ulama-ulama aja upload. Ahlussunnah wal Direkam. Jamaah. Ini mereka Coba- sudah di coba dalam dijelaskan jadi dulu, Dek. dikatakan, Dia telah penjelasan kafirlah orang yang Ahlussunnah wal mengatakan Jamaah bahwa tentang kalam kalam Allah, nafsi dan kalam perkataan lafzi. Dia Allah belum itu adalah paham. makhluk. Luar biasa. Kalian memang sudah makhluk. keluar dari Mu'tazilah, kalian sudah murtad. Iya, ndak apa-apa, di ndak sini apa-apa. ya. Iya, ndak Karena apa-apa. ayat ini selesai. Oke, Begitu sekarang- aja objektif. Dan Loh, Alwan, nggak saya boleh, paham kenapa kalian menolak tentang donatur. Ya karena seperti ini pemahaman kalian. Kalian itu takut Mu'tazilah. merah. Kalau Nggak mau ditanya. Mu'tazilah. Jadi caranya dia tuh, Dek. Coba Caranya naikkan dia naikkan bicara muslim. aja Coba terus. serius, Kita tidak bisa naikkan bicara muslim yang gitu. lain. Jangan Oh, Kristen, Masya naikkan Allah. muslim. Ini perempuan apa biar kalian di laki-laki? sini debat sama muslim setelah ini. Ya serius. Oke, saya mute dulu. Satu-satu Kiamat. gantian. Dah seperti itu. Kalau Saya bicara izin. terus itu nggak usah Jangan izin di gitu, situ Bro. aja dulu. Nggak usah Mu'tazilah. jangan kemana-mana di situ gantian dengerin. Saya Kalau izin saya dulu ya. bertanya, mencret. Mu'tazilah. Iya. Oke, sekarang begini. Ya. Trinitas itu udah Mu'tazilah. Oke, Iya. Trinitas. Oke, dadah Ini Trinitas Mu'tazilah. loh yang saya Udah, tanyakan. mau Gampang. sama Mu'tazilah susah, nggak nyambung. Saya kalau Gampang ngomong kok sama jawabnya Mu'tazilah. Trinitas, karena misteri Nggak kan? nyambung, Misteri. nggak nyambung Oke. kalau ngomong sama Mu'tazilah. Mu'tazilah itu yang paling kaidahnya itu paling bisa menolak tentang donatur Yesus. Saya kasih tahu. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah pakai logika yang sama itu nggak bisa. Justru karena mereka menolak tentang donatur, mereka mengatakan itu makhluk. Quranmu itu makhluk, sepenuhnya makhluk. Oke ya, dah. Selamat datang ya Alwan dan objektif. Sekarang Loh, kalian selamat sudah datang. dua-duanya Kita belum terindikasi nanya. Belum adalah bicara. Mu'tazilah, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Dia datang kuasai korum, menguasai room dia. Tiga Luar biasa. hipostasis, satu ousia. Nah, coba kau jelaskan ini Kiamat. Lo kabur, belum apa-apa sudah berak. Gimana Kiamat ini? Iya. Jadi Salah pertama rupa, itu, pertama itu memang ciri orang diskusi dan tidak membiarkan lawan bicara itu menunjukkan kekalutan semuanya. Dia mau penonton itu tidak melihat dia bodoh gitu. Jadi dia tidak biarkan orang bicara saja terus. Capek 50 saya, km, 10-100 km. Diskusi sama Oten capek nyusun buku. kan dari tadi saya tanya dia, apa kamu bisa bedakan pemahaman Mu'tazilah? Apakah Mu'tazilah ada melihat istilah kalam nafsi apa tidak? Kan tidak ada, dia tidak tahu. Dari situ aja kita sudah paham. Posisi Mu'tazilah itu memandang kalam itu kalam lafzi aja, nggak ada kalam nafsi. Jadi perbedaan pokok inilah harus yang jadi poin yang dipegang gitu. Makanya bisa terjadi dispute. Orang bisa coba untuk memahami itu, kalau nggak lihat perspektif itu susah gitu. Nah, kedua, itu dijadikan bahan untuk bisa memahami donatur, kan peang. jauh sekali. Coba yang teman-teman Oten yang mau naik ketik 1. Betul Ustaz. Aduh, capek doang ada Kiamat. Kenapa saya bilang tadi makhluk? Karena itu kan ada suara. Sementara kalam nafsi itu tanpa suara dan tanpa huruf. Terus konteksnya yang kedua begini. Suaranya kan terdengar dari pohon. Pohon itu makhluk. Jadi jelas makhluk itu menghasilkan Coba makhluk. antum jelaskan dulu penjabaran menurut Ahlussunnah wal Jamaah kalam nafsi itu seperti apa? Coba. Siap. Jadi sebenarnya poinnya di sini Ustaz yang dipertentangkan. Masalah wujud dulu atau keberadaan ya. Nah, pertentangan antara Syiah, Mu'tazilah dengan Ahlussunnah. Nah, berbicara tentang Allah itu
Itu kan Allah punya sifat, Ustadz, di Ahlus Sunnah. Di Syiah pun sebenarnya ada sifat. Nah, itu terbagi 4: nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Yang ditanyakan tadi itu masalah kalam, itu masuk di sifat. Ya, teman-teman sudah saksikan ya. Jadi memang hanya seperti itulah kualitas dari seorang kiamat. Hanya bisa bawa syubhat, bawa fitnah, bawa hujah, terus fitnah-fitnah Islam, fitnah-fitnah Nabi, begitu dijawab kabur. Nggak pernah bisa diskusi dengan santai. Berkali-kali kita lihat bagaimana kiamat ini ditabok ya. Karena modelnya cuma data PDF. Tetapi memang Polikarpus ini tidak perlu pintar, tidak perlu cerdas, teman-teman. Yang penting berani menghujat, maka mereka akan digunakan oleh para Islamophobia ini. Nah, inilah kualitas dari para Polikarpus. Dan semoga dengan makin banyaknya ya berita-berita yang menyiarkan kelakuan Polikarpus ini membuat teman-teman Kristen yang ada di luar sana sadar. Ya, teman-teman Kristen di luar sana tahu bahwa umat Muslim ini sebenarnya nggak ada masalah. Jadi kalau ada yang menuduh umat Muslim ini kok sekarang gampang tersinggung, gampang marah gitu kan, kok sensian, sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi yang jadi problem, umat Muslim terus disenggol, terus ya dilempari oleh para Polikarpus ini dengan fitnah-fitnahan. Inilah yang membuat umat Muslim mau nggak mau bangkit berdiri sekarang. Dan kita berharap, ya sangat berharap teman-teman. Teman-teman Kristen mungkin lewat PGI ataupun organisasi-organisasi gereja ataupun lah pendeta-pendeta besarnya itu bisa bangkit berdiri, angkat suara, menyerukan bahwa Polikarpus ini tidak mewakili kekristenan. Mereka ini adalah Yudas-Yudas zaman now. Umat Kristen siap untuk bergandengan tangan dengan pihak Muslim. Inilah statement yang kami tunggu dari pihak Kristen. Untuk itu saya terus menyerukan, saya terus menyuarakan bahwa Polikarpus ini adalah musuh kita bersama. Polikarpus inilah yang membuat toleransi di Indonesia sekarang tercoreng, yang membuat kondisi antar umat beragama jadi tidak enak. Untuk itu saya meminta, bahkan saya meminta tolong nih. Kalau perlu saya minta tolong sampai sujud kepada para petinggi-petinggi kekristenan yang ada di Indonesia, tolong suarakan dan bereskan para Polikarpus ini. Jangan sampai umat Muslim yang marah, sehingga nanti dibilang umat Muslim anarkis, umat Muslim kasar, dan sebagainya. Kami masih berharap teman-teman Kristen yang membereskan Polikarpus ini. Kalau kalian bilang, loh, mereka bukan Kristen, Pak. Walaupun mereka ngomong Laskar Kristus lah, mereka mewakili Kristen, nah, tapi mereka bukan Kristen. Nah, itu kan omongan kalian. Faktanya, mereka selama ini kan selalu menjual kekristenan. Faktanya, selama ini, mereka selalu mengatasnamakan Kristen. Bahkan ada beberapa orang mengaku sebagai pendeta. Memang ini jadi kerjaan buat kalian. Ya, mohon maaf. Ini jadi kerjaan buat gereja-gereja, pendeta-pendeta besar, yang seharusnya bisa fokus dengan pelayanannya, jadi harus membereskan Polikarpus. Tapi mau gimana lagi, Pak? Nama kalian yang difitnah. Nama kalian yang dibawa-bawa. Kekristenan yang mereka jual, kan begitu. Jadi inilah resiko dari kita di medsos, Pak. Sama seperti misalnya ada orang yang ngomong bahwa dia ini dari perusahaan ABC misalnya. Maka perusahaan ABC berhak untuk menuntut orang tersebut. Sudah bawa-bawa nama, jelek-jelekkan nama, kan gitu. Nah, jadi bagi teman-teman, tolonglah, dibereskanlah para Polikarpus ini, yang memang sudah sangat meresahkan dan membuat keonaran. Kita bisa lihat, ya, gara-gara Polikarpus ini, makin banyak para penonton-penonton yang sebelumnya itu tidak radikal, ya, sebelumnya itu mereka itu tenang. Jadi bagi teman-teman, kalian bisa lihat kan, bagaimana di Bitung kemarin. Ya, di Bitung terjadi bentrokan. Dan kita tahulah bahwa orang-orang di Bitung itu pasti ada yang terprovokasi oleh channel-channel Polikarpus. Karena channel-channel Polikarpus ini terus menyuarakan bahwa tidak boleh mengutuk Israel. Bahkan mereka mengutuk Indonesia ya.
Mereka katakan pemimpin-pemimpin Indonesia yang berani mengutuk Israel itu sebentar lagi akan kena azab. Negara Indonesia akan kena azab. Dan mereka termakan statement itu. Sehingga mereka membela Israel dengan membabi buta. Kan begitu. Ya, orang-orang di Bitung tersebut jadi termakan statement Polycarpus. Begitu juga dengan Bapak kemarin di wilayah Samosir, ada yang namanya Lukman ya. Kakek-kakek itu yang mengatakan ingin membom Jakarta dan juga membunuh umat muslim yang ada di Palestina dan Indonesia. Kalian bayangkan, seorang kakek-kakek bisa ngomong seperti itu, padahal dia tinggal di daerah mayoritas Kristen, yang bahkan mungkin nggak pernah ketemu dengan umat muslim. Tetapi kenapa bisa seperti itu? Ya lantaran Polycarpus punya channel. Kakek itu termakan hasutan Polycarpus. Kakek itu mungkin juga menonton Ki Ahmad ini, ngefans sama Ki Ahmad. Nah, ini yang coba kita lawan, teman-teman. Gara-gara orang seperti Ki Ahmad, Sob Katul ya, orang-orang Kristen yang sebelumnya tenang, itu menjadi radikal, menjadi sadis, menjadi membenci umat muslim. Ini yang kita lawan. Jadi musuh kita adalah Polycarpus. Musuh kita bersama adalah Polycarpus yang merusak ketertiban ini. Gara-gara menonton channel Polycarpus, orang-orang Kristen sekarang negative thinking kepada umat muslim, menjadi membenci umat muslim. Padahal tetangganya yang muslim nggak pernah buat salah sama dia. Tetangganya yang muslim nggak pernah bersinggungan sama dia. Tapi karena channel-channel Polycarpus selalu mengatakan Islam jahat, Islam tidak toleran, nabinya cabul, Islam suka menzolimi orang, Islam kasar, Islam melarang kita beribadah. Sehingga girohnya teman-teman Kristen ini jadi bangkit. Padahal girohnya itu nggak beralasan gitu. Nggak ada alasannya gitu. Inilah yang kita dari dulu wanti-wanti dan berharap pihak pemerintah bisa lebih memperhatikan ranah diskusi ini. Karena kita lihat ini fitnahannya makin hari makin menjadi. Saya dari tahun lalu sudah sampaikan ya, bahwa saya lihat ini ke depannya makin banyak Polycarpus yang muncul lantaran tergiur dengan tawaran yang diberikan oleh donatur-donatur Islamophobia. Bagaimana donatur-donatur ini menjanjikan kekayaan instan kepada Polycarpus. Sehingga bermunculanlah Polycarpus baru. Kalian bisa lihatlah perubahan-perubahannya ya. Bagi teman-teman yang sudah bertahun-tahun melihat dunia debat ini, kalian pasti bisa melihat bahwa memang makin kesini kok makin aneh. Kasus Kosman bin Sunet itu bukan membuat orang berpikir 1000 kali untuk menghujat. Itu malah membuat orang-orang termotivasi untuk menghujat lebih. Karena mereka pikir, ya lumayan gitu kan. Maling masuk penjara beberapa bulan sampai setahun. Bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Kalau cuman maling atau nyuri di swalayan, dapatnya cuman berapa? Sedangkan menjadi Polycarpus, masuknya cuman berapa lama, tapi yang didapat apa? Rumah, mobil. Siapa nggak tergiur? Kan begitu. Ini ibaratnya kayak koruptor. Gimana orang berhenti korupsi? Korupsi sampai 50 miliar, hukuman 2 tahun, 3 tahun. Kamu kerja, kamu usaha, gimana caranya dapat 60-50 miliar dalam 2 tahun? Nggak bisa. Ya, dia lebih milih korupsi. Begitu juga dengan Polycarpus ini. Dia nggak punya pekerjaan, nggak punya usaha. Selama ini cuma nyusahin keluarganya. Tiba-tiba ditawari, ini uang nih, yang penting kamu mau menghujat Islam. Ya diambillah. Kita ambil contoh siapa? Yang tahun lalu ya. Si anak kodok. Kenapa dia menghujat? Karena tergiur dengan uangnya, itu yang dia sampaikan sendiri. Tergiur karena nggak ada kerjaan. Bayangkan teman-teman, ngerinya ya, dunia medsos ini. Itulah, jangan asal-asal, dan saya berharap banyak pemuka agama bisa membahas hal ini, bisa bergandengan tangan ya, semua pemuka agama, baik Kristen, Islam, Hindu, Buddha, semua harus pick up nih. Harus dibuat pengawasan khusus, supaya jangan makin banyak lah para Polycarpus ini. Mungkin itu aja yang bisa saya beritakan pada kali ini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di
berita-berita kita selanjutnya.